Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nurwaidah SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal dwi mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 telah selesai pada minggu ini. CGP mulai dengan materi baru pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Pada refleksi saya kali ini, saya menggunakan mode refleksi WOT yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis. Driscoll and Teh 2001. What? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Dengan apa yang terjadi, apa yang saya dengar, lihat, dan saya alami, apa reaksi saya pada saat itu. So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya? Apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya? Dan yang terakhir adalah now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Bagaimana yang saya kerjakan dahulu? Hal baru apa yang ingin dibagikan? Yang pertama adalah what? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 3 November 2023, proses pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kami mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan guru pada anak didiknya dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Awal mempelajari modul ini, saya merasa bingung. Mengapa sebagai seorang guru berlebihan karena yang bertugas mendampingi proses belajar akademik siswa harus belajar mengenai ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang dimulai dari diri, eksplorasi konsep. Saya mulai memahami pentingnya kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian kami melaksanakan alur berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Kami berfungsi dengan fasilitas terhebat juga teman-teman sesama CGB mengenai rencana implementasi KSE di sekolah. Pada proses ini, pemikiran saya semakin terbuka. Betapa pentingnya seorang guru memiliki dan mengajarkan secara sengaja KSE pada muridnya. Kemudian, kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 KSI. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman kami mengenai PSE di luar oleh instruktur yang hebat. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi PSE dengan materi yang ada pada modul-modul sebelumnya. PSE yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual. Kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat diwujudkan sikap adalah suatu kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Kemudian SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya?
Setelah melewati alur belajar merdeka mengenai PSE, saya merasa bahagia dan bersyukur. Bagaimana? Tidak bahagia karena dapat belajar ilmu baru dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya dan orang lain di sekitar saya, baik murid maupun rekan guru di sekolah. Kemudian, apa pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh seorang guru karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu lain yaitu psikologis kepribadian. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar, dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. KSE dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait. Now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana yang saya kerjakan dahulu? Saya akan memulainya dari diri saya dengan menjadi pribadi yang lebih yang saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik. PSE akan saya laksanakan secara konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE positif. Hal baru yang saya ingin bagikan yaitu bagi murid, saya akan memulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Kemudian bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan emosi dan sosialnya diantaranya satu, memodelkan penerapan KSE dalam peran dan tugas. Dua, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Tiga, mengagendakan kegiatan untuk membagi praktik baik. Empat, mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Dan yang terakhir adalah mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan PSE di kelasnya. Thank you. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.